Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Di video kali ini Mimin mau bahas sebuah film yang berjudul Extraction 2. Ini adalah film kedua dari Extraction. Jika kamu belum nonton, Mimin saranin untuk nonton terlebih dulu review kita di video sebelumnya ya. Linknya Mimin taruh di komen ya. Film kedua ini merupakan kelanjutan cerita dari saat Tyler Rake jatuh dari jembatan. Hebatnya dia berhasil selamat. Apakah Tyler masih bisa kembali normal dan bagaimana kehidupan Tyler setelahnya? Sebelum mulai, bantu Mimin yuk dengan subscribe Inti Sinema supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film diawali dengan adegan terakhir di film Extraction 2020, yaitu saat Tyler Rake jatuh dari jembatan. Tyler yang kita kira sudah tewas saat itu, ternyata masih selamat. Ia ditemukan di tepi sungai oleh timnya dan langsung diterbangkan ke Dubai untuk mendapatkan perawatan intensif. Meskipun sudah berbulan-bulan Tyler masih koma dan tidak terlihat ada kemungkinan dia bisa kembali normal, Nick masih tetap mempertahankan Tyler. Hingga akhirnya sebuah keajaiban terjadi. Setelah 8 bulan, Tyler akhirnya berhasil melalui masa kritisnya. Setelah itu, Tyler pun menjalani rehabilitasi untuk bisa kembali beraktivitas normal seperti sebelumnya. Tyler juga sempat berterima kasih kepada Nick karena tetap mempertahankannya. Nick ternyata benar-benar peduli terhadap Tyler. Di sebuah peternakan yang berada di Georgia, ada seseorang bernama Zurab yang sedang memberi makan pada hewan ternaknya. Ia mendapatkan informasi tentang masa tahanan adiknya bernama David yang diperpanjang 10 tahun. Sedikit informasi, Zurab adalah ketua gangster terbesar di Georgia yang disebut Nagazi. Keesokannya Zurab pun bertemu dengan gubernur yang selama ini sudah disuapnya. Zurab pun menyampaikan kekecewaannya kepada gubernur itu karena ialah yang menandatangani persetujuan perpanjangan hukuman David. Setelahnya ia pun langsung mencucuk gubernur itu. Tidak hanya itu, semua bodyguardnya pun langsung disingkirkan di tempat. Beberapa minggu kemudian, Tyler sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dibantu oleh Nick dan adiknya Nick bernama Yas, Tyler pun diantarkan ke rumah aman yang telah mereka siapkan di Austria. Tyler akan menjalani kehidupan masa pensiunnya di sana. Sejak hari itu, Tyler kembali menata hidupnya dengan melakukan berbagai kegiatan yang disukainya, seperti menonton, memancing, hingga membeli ayam untuk dipelihara. Hingga di suatu hari, ia dikunjungi oleh orang asing dan ditawarkan sebuah pekerjaan. Awalnya Tyler akan menolak tawaran itu, tapi saat ia mendengar pekerjaan itu dari mantan istrinya yang bernama Mia, ia pun langsung setuju. Mia meminta bantuan Tyler untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Ketevan beserta kedua anaknya yaitu Sandro dan Nina. Ketevan ternyata adalah istrinya David. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Zurab, ia menyelundupkan Ketevan dan anaknya untuk ikut di penjara bersama David dengan alasan supaya mereka tetap aman dari musuh-musuh Nagazi yang kemungkinan akan mengincar mereka. Sebagai seorang ibu, Ketevan tentu saja merasa tersiksa karena harus melihat anaknya hidup di dalam penjara. Ia ingin keluar dari tempat itu sehingga ia pun meminta bantuan Mia. Setelah menerima pekerjaan itu, Tyler pun menghubungi Nick dan Yas untuk ikut bekerja sama dengannya. Tyler juga mempersiapkan fisiknya dengan melakukan latihan fisik secara intensif selama 6 minggu. Singkat cerita, hari penyelamatan Ketevan dan anak-anaknya pun telah tiba. Rencananya Tyler akan masuk ke dalam penjara sendirian, sedangkan Nick dan Yas akan berjaga di luar penjara. Tyler pun masuk ke dalam penjara dibantu oleh petugas yang sudah disogok oleh Nick. Akan tetapi ia hanya memiliki waktu 5 menit untuk membawa Ketevan dan anak-anaknya pergi. Semuanya berjalan baik-baik saja sampai akhirnya Nina menjatuhkan bonekanya ke lantai dan mengeluarkan suara berisik. Hal ini membuat seorang napi yang merupakan anggota Nagazi tersadar.
Tyler pun mau tidak mau harus menghadapi para napi yang menyerangnya. Namun dengan keahlian Tyler, ia bisa lolos dari mereka. Tyler pun menuju jalan keluar yang diarahkan oleh Yas melalui jalan rahasia. Sandro dan Nina dibebaskan lebih dulu. Akan tetapi saat giliran Ketavan, tiba-tiba David datang menghentikannya. David yang marah pun langsung menyerang mereka. Pertarungan antara mereka cukup sengit, hingga akhirnya David pun berhasil disingkirkan. Setelah itu, Nick mengabarkan situasi di luar semakin memburuk. Akibatnya, Nick dan Yas memutuskan untuk pergi terlebih dulu dan berpisah dengan Tyler dan Ketavan. Situasi di luar penjara benar-benar sangat tidak terkendali dikarenakan para napi yang bentrok dengan para petugas. Tiba-tiba ada seorang napi yang memukul kepala Tyler hingga ia nyaris pingsan. Namun Tyler bisa bangkit lagi dan kembali bertarung. Setelah pertarungan sengit itu, Tyler dan Ketavan pun akhirnya bertemu kembali dengan Nick dan Yas. Sayangnya perjuangan mereka tidak berhenti sampai situ saja. Sepertinya Zurab sudah mengetahui keadaan di penjara dan mengirimkan pasukan untuk menyingkirkan Tyler. Aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari. Tyler, Nick, dan Yas pun berbagi tugas untuk mengalihkan perhatian anak buah Zurab. Tiba-tiba Nina terkena tembakan di lengannya. Mereka pun segera masuk ke dalam kereta logistik untuk melarikan diri. Lengan Nina pun langsung diobati supaya ia tidak kehabisan darah. Nagazi masih memburu mereka dengan mengirimkan pasukan bersenjata menggunakan helikopter. Sayangnya, beberapa anak buah Zurat ada yang berhasil menyusup ke bagian kendali kereta. Untungnya, Nick ada di sana dan melawan mereka. Di lain gerbong, Tyler sedang menghentikan anak buah Zurat yang sudah masuk ke gerbong Ketavan dan anak-anaknya berada. Kemudian, Tyler pun menghampiri Nick yang sempat tertusuk. Akan tetapi, tiba-tiba ada helikopter lain yang menyerang dari bagian depan kereta. Tyler pun meminta Nick untuk melindunginya, sedangkan ia akan naik ke atas untuk menyingkirkan helikopter itu. Akan tetapi masih ada rintangan lain. Aksi helikopter tadi ternyata menyebabkan kerusakan rem kereta. Tyler pun meminta Yas untuk mengamankan Ketavan dan anak-anaknya sebelum tabrakan terjadi. Setelah mengalami semua kejadian itu, Sandro pun bertanya kepada ibunya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Ia terkejut saat mengetahui ayahnya sudah tiada, dan mereka sedang bersama orang yang menyingkirkan ayahnya, yaitu Tyler. Ketavan pun menenangkan Sandro, tapi Sandro sangat marah terhadap Tyler. Ia masih merasa ayahnya bukanlah ayah yang jahat. Sepertinya ia sudah dicuci otak oleh anggota Nagazi selama ini. Di tempat lain, Zurab sedang menemui beberapa anggota Nagazi yang lain. Mereka menyampaikan belasungkawanya kepada Zurab. Kemudian, Zurab pun memasuki kamar jenazah di mana David sudah terbujur kaku di sana. Zurab pun menangisi kepergian David, serta mengingat masa lalunya bersama David. Ia sangat marah karena David adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Tyler dan yang lainnya sudah berada di dalam pesawat menuju Austria. Dalam perjalanan, Nick merasa kecewa terhadap Tyler karena ia baru mengetahui bahwa Ketavan adalah kakak ipar Tyler. Ia merasa Tyler tidak mempercayainya, padahal mereka sudah berteman lama. Sementara itu, Sandro mengambil ponsel milik Yas secara diam-diam. Ia menghubungi pamannya yaitu Zurab untuk bertanya apakah ayahnya memang ingin membunuh keluarganya sendiri. Zurab pun berbohong dan mengatakan bahwa yang jahat adalah ibunya Sandro. Dengan bodohnya, Sandro percaya dan membocorkan lokasi mereka saat ini. Tidak membutuhkan waktu lama, Zurab dan pasukannya pun telah berhasil melacak dan mengepung mereka di dalam gedung. Tyler, Nick, dan Yas pun segera mengevakuasi Ketavan dan anak-anaknya. Saat sudah sampai di mobil, Sandro malah keluar lagi dan lebih memilih menemui
menemui Zurab. Yas yang melihatnya pun langsung mengejar Sandro dan membujuknya untuk kembali. Sementara yang lain mencoba mencari jalan untuk kabur. Saat itu mobil Tyler dan Nick diserang dari berbagai arah, hingga mobil Nick pun mengalami kecelakaan saat berusaha membantu Yas yang sedang berhadapan dengan Zurab. Nick dan Yas pun berhasil meloloskan diri sementara waktu. Di tempat lain, Tyler berusaha melindungi Ketavan dan Nina dari anak buah Zurab. Setelahnya, Yas mengabarkan Sandro telah dibawa oleh Zurab. Tyler pun mengemudikan mobil ke tempat Nick dan Yas yang terkepung karena anak buah Zurab memiliki senjata roket. Tyler pun mengarahkan Ketavan dan Nina untuk mengikutinya. Mereka bersama Nick dan Yas memasuki sebuah gedung dan menuju ke atap gedung untuk membajak helikopter. Nick dan Yas sudah tiba di atap dan melumpuhkan beberapa pasukan Zurab yang ada di sana. Tyler mencoba menyingkirkan pasukan Zurab yang menghadangnya hingga ia merasa terpojok dan meminta bantuan Yas. Kemudian Yas pun berpisah dengan Nick dan segera menuju ke lokasi Tyler. Dalam pertarungan itu, Yas sempat terluka tapi ia tetap menuju lokasi Tyler. Di lain sisi, Nick masih bertarung dengan anak buah Zurab yang tersisa. Namun sayangnya, ia terjatuh ke atas atap kaca dan tidak sadarkan diri. Tyler melihat Nick yang hampir di ujung tanduk pun mencoba menyelamatkannya. Di saat Tyler sedang berusaha bertahan, Zurab telah menemukan mereka berdua. Ia pun menembak tangan Tyler dan bersiap menembak Nick. Namun ternyata Nick sudah sadar dan lebih dulu menembak atapnya. Atap kaca di bawah Zurab pun pecah, dan Zurab pun berusaha menyelamatkan diri dengan berpegang pada kerangka atap. Tyler pun melempar Nick dan menyuruhnya menyelamatkan Ketavan dan Nina. Nick pun segera menyelamatkan Ketavan dan Nina dari serangan anak buah Zurab. Yas pun mengajak Nick, Ketavan, dan Nina untuk naik kembali ke atap. Di sisi lain, Tyler dan Zurab masih berduel. Tiba-tiba atap kaca retak dan Zurab pun terjatuh ke lantai bawah. Saat Tyler akan menuju ke atas, ternyata Zurab belum tewas. Nick, Yas, Ketavan, dan Nina telah sampai di atap. Malangnya Yas tiba-tiba didor dari belakang. Ternyata pelakunya adalah Zurab. Ia sampai lebih dulu daripada Tyler. Dari sisi lain, Tyler telah tiba di atap dan membawa Yas naik ke helikopter. Mereka pun berhasil menjauh dari gedung itu. Namun nyawa Yas ternyata tidak terselamatkan. Ia pun telah tiada. Nick sangat terpukul melihat kondisi adiknya. Singkat cerita, mereka telah tiba di rumah aman milik Tyler. Nick masih berduka dan menghabiskan waktunya dengan membersihkan tubuh Yas yang penuh dengan luka. Tak lama Mia telah sampai di rumah Tyler. Ia pun langsung disambut oleh Ketavan, tapi Mia mengabaikan Tyler. Saat larut malam, Mia akhirnya mau berbicara dengan Tyler. Mereka pun kembali membahas tentang masa lalu dan Tyler pun benar-benar meminta maaf kepada Mia karena telah pergi menjalankan misi sebelum putranya tiada. Meskipun permintaan maaf itu sudah sangat terlambat untuk disampaikan. Tak lama Tyler menerima telepon dari Zurab yang mengajaknya bertemu di lapangan terbang terdekat, di mana ia menyandra Sandro. Tyler pun menerima ajakan Zurab dan pergi sendiri tanpa melibatkan siapapun termasuk Nick. Sesampainya di sana, Tyler menyerang semua anak buah Zurab dengan sangat brutal. Tyler pun mengejar Zurab yang masuk ke dalam gereja, hingga akhirnya ia melihat Sandro yang sedang disandra dan menggunakan rompi peledak. Tyler pun mau tidak mau harus menuruti keinginan Zurab karena ia tidak mau melukai Sandro, dan ia sendiri terluka cukup parah. Sandro pun diminta untuk mengambil senjata Tyler dan menargetkannya. Namun Sandro tidak sanggup melakukan perintah Zurab. Akhirnya Zurab sendirilah yang akan menyingkirkan Tyler. Beruntungnya Nick sampai tepat waktu. Zurab pun menyandra Sandro dan meminta Nick untuk menurunkan senjatanya. Saat Zurab sedang lengah, Sandro pun melepaskan diri dari Zurab. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Nick dan Tyler untuk menyingkirkan Zurab. Nick dan Zurab pun berduel.
Sandro secara diam-diam melepaskan rompi peledaknya dan menolong Nick yang terkena tembakan. Akhirnya Tyler berhasil menyingkirkan Zurab meskipun ia kehilangan banyak darah. Polisi pun telah tiba di sana. Akibat dari insiden itu, Tyler dan Nick pun dipenjarakan. Kemudian, di suatu hari Mia datang ke penjara untuk mengunjungi Tyler. Ia memberikan kabar tentang Ketevan dan anak-anaknya. Tyler pun meminta Mia untuk mengambil semua uang di rumah amannya dan memberikan kepada Ketevan. Ia juga berterima kasih kepada Mia karena sudah memaafkannya. Tyler pun dibawa ke suatu tempat dan bertemu seseorang yang ternyata adalah pria misterius yang pernah mendatangi rumahnya. Ia berencana membebaskan Nick dan Tyler jika mereka mau melakukan misi rahasia. Pria itu pun pergi begitu saja. Dan film pun selesai. Dari film Extraction dan Extraction 2, hal yang patut kita puji adalah Tyler Rake bekerja tanpa imbalan dan tanpa mengeluh. Sungguh pribadi yang patut dicontoh ya. Menurut kalian, bagian mana dari film ini yang menarik? Tulis di komen ya. See you guys!